Nanti saja ya teman-teman. Kasih statement aja dikit. Persiapannya apa bang dikit saja. Ya, nanti saja ya. Dikit aja bang. Dikit aja. Persiapannya apa sih? Apa yang dibawa nih? Didampingin siapa aja? Bang ini kita tanggapannya tuh tentang kasus yang lagi tahap penyidikan bang Doni. Benar, oke, udah siap belum? Ya, jadi masyarakat ini perlu memahami ya perbedaan mendasar antara investasi yang memang basisnya adalah membeli kepemilikan. Jadi di situ ada barang yang diperjualbelikan, baik itu misalnya kepemilikan saham ataupun bursa komoditas seperti membeli kontrak berjangka emas, perak, sawit bahkan, atau ya barang-barang lain yang misalnya kripto. Tetapi ada kepemilikan entah barang yang berbentuk fisik maupun non fisik, nah itu maka disebut investasi. Salah satunya adalah trading. Trading bagian kecil dari investasi. Nah, yang beredar di masyarakat sekarang yang membingungkan adalah banyak praktik trading yang sebenarnya bukan trading, karena dia hanya menebak harga dari barang yang akan diperjualbelikan. Jadi yang ditebak adalah harganya, bukan yang ditebak adalah barangnya sendiri. Jadi underlying aset atau barangnya itu tidak diperjualbelikan. Maka ini yang kemudian muncul banyak variannya. Salah satunya ada binomo. Jadi dia hanya menebak naik turunnya harga, tapi apakah si investor atau yang membeli kontrak tadi itu benar-benar memiliki? Jawabannya adalah tidak. Jadi benar-benar terlepas dari komoditas ataupun saham yang dijadikan dasar dari investasi. Nah ini maka kalau hanya tebak-tebakan naik turun harga, ini disebut sebagai perjudian. Oleh karena itu ini bukan hanya investasi yang ilegal, tapi juga sudah masuk pada tahap perjudian. Karena betul-betul tidak ada barang yang diperdagangkan, baik fisik maupun yang non-fisik. Karena yang diperdagangkan hanya tebak-tebakan naik turunnya. Nah ini yang kemudian menjadi fenomena, padahal sudah cukup lama, sudah diblokir oleh OJK, oleh Kemenkominfo, karena satu ya, karena jumlahnya sudah sangat banyak dan merasa bahwa ini sebenarnya bukan trading yang diharapkan. Kemudian juga fee-nya mungkin juga terlalu besar sehingga mereka merasa bahwa ini margin yang dinikmati oleh operator itu sangat besar. Kedua, ada semacam setoran ya. Jadi kerugian dari para member, dari para investor ini korban merupakan keuntungan dari pihak afiliator. Nah inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan dan yang menarik lagi karena tren di sosial media yang ditunjukkan hanyalah kesuksesannya. Jadi kesuksesan dari para afiliator, dari para influencer tanpa menyebutkan faktor resikonya. Padahal kalau trading yang sesungguhnya itu nggak bisa hanya disebutkan ini pasti akan ada keuntungan tetap sekian persen atau ini akan pasti untung. Tapi disebutkan resikonya, dan itu disebutkan detail di dalam prospektus. Baik kita membeli saham, main ke bursa berjangka, forex, ataupun kemudian membeli obligasi, prospektus itu ada. Nah dalam binomo tidak ada prospektusnya, sehingga patut diindikasikan ini bukan investasi sama sekali. Sama aja, sama. Pada intinya dia hanya meng-quote ya. Nah, ini satu problem lagi adalah ketika dia melakukan transaksi menebak harga. Ini kan kita berandai-andai harga itu adalah harga real yang memang mencerminkan komoditas atau indeks apapun ya. Itu akan bisa dijadikan dasar. Nah, di sini ada permainan juga. Jadi ada permainan dari pihak platform di mana belum tentu harga yang kemudian ditebak naik dan turun dalam 5 menit ke depan, dalam 1 jam ke depan, itu adalah harga yang real transaksi di bursa. Jadi ada manipulasi harga juga. Jadi udah dianalisis secara fundamental, secara teknikal, pasti tetap saja rugi. Karena terjadi manipulasi statistik di sana. Ya itu penyakit di masyarakat ya, khususnya para investor pemula, investor retail. Mereka tidak memahami mekanisme transaksinya, penyelenggaranya legal atau ilegal,
kemudian juga bagaimana cara melakukan analisis yang baik dan benar. Dan ini tidak hanya terjadi pada Quotex, Binomo, ini juga terjadi kepada kedok investasi kripto misalnya atau NFT. Ternyata nggak banyak yang membaca white paper-nya atau yang membaca mekanismenya, sehingga mereka hanya tergiur keuntungan dalam jangka waktu pendek. Dan fungsi dari afiliator, fungsi dari mentor, apapun namanya ya, varian namanya sangat banyak. Fungsinya adalah meyakinkan bahwa kerugian sesaat akan bisa ditutupi oleh keuntungan dalam jangka panjang. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Jadi membuat manusia itu bernafsu untuk terus menanamkan modalnya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya rugi, tetapi karena diyakinkan akan untung, sehingga investasi berikutnya kendaraan bermotornya dijual, asetnya dijual, bahkan rumahnya ada yang digadaikan sertifikatnya. Dan yang lebih parah lagi, masuk dalam jebakan pinjaman online yang ilegal. Jadi sudah investasinya ilegal, bahkan mirip perjudian, modalnya pun juga berasal dari yang ilegal. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga. Dan ini bukan 1-2 orang yang kejadian. Jadi memang yang didorong dalam investasi-investasi bermasalah itu adalah nafsu untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Banyak ya, jadi tebak-tebakannya bukan hanya tebak-tebakan harga indeks, tapi ada aplikasi yang menebak harga komoditas spesifik, pergerakan emas, pergerakan perak, ada juga yang spesifik lagi menebak misalnya imbal hasil dari surat hutang, ada yang menebak nilai tukar, misalkan dolar terhadap mata uang Rusia, dolar terhadap euro, dan lain-lain, tetapi sebenarnya dia tidak membeli secara langsung misalkan valuta asingnya, tapi dia hanya membeli pergerakan harga. Jadi bentuknya bisa sangat beragam, dan OJK sendiri kan sudah melakukan blokir ya terhadap aplikasi sejenis 1.000 aplikasi, dan sayangnya aplikasi-aplikasi tadi terus berjamuran karena servernya tidak di Indonesia. Makanya baik dalam kasus Quotex ataupun Binomo ini nggak bisa, siapa aplikasinya, aplikatornya itu tidak bisa dijerat karena nggak ada di Indonesia, dan sangat mudah ketika satu aplikasi diblokir, dia akan membuat aplikasi lainnya dengan deskripsi yang sama, terus-menerus seperti itu. Yang bisa ditangkap hanya afiliatornya, yaitu kelemahan dari sistem penegakan hukum. Masyarakat ini harus mengedukasi diri sendiri dulu ya, mulai dari misalkan ada tawaran investasi yang sepertinya menarik, coba cek legalitasnya di OJK. Kemudian kalau dia berbentuk kripto, misalnya sekarang sedang tren kripto NFT, cek legalitasnya, punya tanda daftar tidak di Bapepti. Apa platform yang digunakan? Kalau sudah track record-nya bermasalah secara hukum, maka negara juga nggak bisa bertanggung jawab ketika terjadi kehilangan uang. Bahkan kehilangan uang itu ada 2. Kehilangan uang karena kalah, ya terus-menerus, atau yang kedua, kehilangan uang dari deposit yang disimpan. Ketika hilang begitu saja sudah banyak kejadian ya. Jadi belum sempat trading pun uangnya yang disimpan di deposit sudah hilang. Nah, yang berikutnya lagi kedua adalah kalau ada iming-iming investasi yang menghasilkan return ataupun keuntungan tetap, ini pasti adalah investasi bermasalah karena tidak ada satupun investasi namanya investasi. Ada risiko, ada keuntungannya. Jadi kalau hanya menjelaskan ini pasti untung, itu sudah pasti investasi yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, pelajari mekanismenya dan fee-nya juga, kemudian bagaimana cara kerja dari sistem tersebut. Jadi kalau misalkan ada investasi tapi tolong cari member baru, setiap kali cari member baru itu akan mendapatkan fee atau keuntungan, itu sebenarnya skema Ponzi, bukan investasi. Itu juga salah satu kedok yang cukup marah. Dan yang terakhir, jangan gampang percaya dengan crazy rich atau orang yang pura-pura kaya dari hasil trading, padahal kerjaannya setiap hari adalah posting pamer kekayaan di sosial media. Sementara dia nggak pernah posting soal bagaimana caranya mendapatkan kekayaan itu, mengajari cara trading yang benar dan baik dan aman, tapi yang hanya dipamerkan adalah kesuksesannya. Nah, itu juga patut curiga misalnya.